gue 3 kali daftar Pertamina gagal terus, kok dia cuman karena asistennya si Raffi Ahmad langsung bisa jadi komisaris gitu kan. Halo Sobat Sindo, kembali lagi bersama saya David Silahoy di Sindoscope. Dan hari ini kami mau bahas nih seputar hal yang tiap kali ganti pemerintah pasti ada yang dapat jatah. Yaitu adalah para tim ses yang kemudian jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN kebanyakan, biasanya begitu. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya ada rekan saya jurnalis Sindo News, Teguh Dwi Hartono. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Sama-sama, Fit. Ya, dan juga hadir jurnalis Sindo News juga Sucipto. Siap. Terima kasih Mas sudah hadir, dan juga jurnalis dari Sindo News juga, Mas Riko. Kalau ini Riko Simanjuntak ya. Baik. Oke, ini fenomena rame lagi karena tiap kali ada pelantikan komisaris ya, mungkin ada yang diganti sebelumnya, terus kemudian ya kita lihat nama-namanya ini masalahnya. Ya. Nah, mungkin buat yang diangkat nggak masalah. Yo, seneng dong, seneng pasti. Ya kalau, nah masalahnya yang diangkat ini disorot oleh ratusan juta mungkin penduduk Indonesia, dan mereka langsung cek. Emang kompetensinya apa ngisi tempat di situ? Itu gitu. Yang kemarin dikuliti sama netizen ya. Nah, monggo silakan mungkin dari Mas Teguh dulu silakan. Memang kemarin ada pengangkatan komisaris yang kebetulan agak bersamaan tuh ya beritanya ya. Yang satu adalah asisten Raffi Ahmad, yang satu lagi Ginka itu ketua umum dari Bison ya. Bison. Ketua umum dari Bison. Bison ini adalah salah satu organisasi yang memang belakangan dari track record-nya adalah mendukung Wapres Gibran. Nah, terus ada satu lagi tim sesnya dari Wapres Gibran itu juga mendapat jatah komisaris. Nah, ini yang awalnya dari tim ses terus masuk ke komisaris ini memang bukan kali ini saja ya sebenarnya, bukan di tahun ini saja, tapi kemarin-kemarin juga ada dan menimbulkan polemik juga. Yang masalahnya adalah ini adalah terus akhirnya dilihat sama netizen sekarang rame dikuliti tuh backgroundnya, pendidikannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, itu yang jadi pembahasan dan liar di sosial media. Apa aja tuh yang masyarakat ngomongin tuh, netizen? Yang rame dan viral itu kan ini ya asistennya Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad yang disebut belum lulus S1-nya gitu kan, yang seperti itu. Ya, mungkin nah, itu yang jadi pertanyaan juga. Ya, apakah memang belum ya? Komisaris itu harus pendidikannya S1 apa harus bagaimana? Sebenarnya ada syarat sih ya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ya. Memang ada syarat yang disebutkan di pasal 27A ayat 1 untuk dapat diangkat di dalam jabatan komisaris BUMN ya, ini ya kita bahas. Seorang kandidat wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Nah, ini memang tidak di situ memang tidak disebutkan ijazah harus apa. Ya. Memang di sini hanya disebut warga negara Indonesia secara jasmani rohani, tidak memiliki hubungan keluarga saudara atau dengan direksi, memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Nah, itu poin itu. Memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, pengalaman, dan bla bla bla, memenuhi ketentuan lain sesuai aturan perundangan yang berlaku. Terus yang berikutnya 27B, ini anggota direksi Dewan Komisaris tidak memiliki dilarang keras untuk memegang jabatan ganda. Nah, ini juga menarik karena memang ada beberapa di antara komisaris di BUMN ini kan ketahuan ya kalau mereka sebenarnya memegang jabatan ganda. Ini yang tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN itu. Baik, jadi tadi ada poin yang tadi itu. Iya, menguasai wawasan dan kompetensi itu ya. Iya. Terkait apa usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu gitu. Nah, kalau dilihat dari asisten Raffi Ahmad ini kan kita tahu bahwa dia cuma lulusan D3 teknik ya. D3 teknik di Universitas Bunda Kandung. Kemudian dia sempat melanjutkan ke ISTN tapi juga
kemudian tidak dilanjutkan. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan netizen gitu ya, kompetensinya di mana gitu. Dan ini juga sangat ironi ya, di tengah masyarakat sedang membutuhkan banyak pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Sementara ini ada satu orang yang punya banyak pekerjaan gitu. Jadi sangat ironis sekali gitu. Tapi memang fenomena relawan, tim ses menduduki jabatan komisaris ini memang sudah dari zaman pemerintahan sebelumnya ya. Zamannya SBY aja ada kayak seperti Fazrul, Andi Arief, terus kemudian zamannya Pak Jokowi juga banyak. Fazrul ya, Pak Jokowi ya. Nah, gitu. Sampai sekarang juga akhirnya inilah yang menjadi polemik di masyarakat gitu. Di mana masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, kok ini ada satu orang menduduki beberapa pekerjaan gitu. Jadi saya kira pemerintah perlu mengevaluasi kembali lah, gitu. Apalagi kaitannya sama ini ya. Sebenarnya kan kemarin Presiden Prabowo ini sudah bagus ya, punya semangat untuk perbaikan di BUMN-nya kan. Nah artinya pengawasan di BUMN ini kan harus yang bagus, yang kompeten, gitu kan. Nah masyarakat berharapnya, ekspektasinya adalah pengawasannya juga bagus nih. Masalah Tantim dihilangin itu kemarin udah diomongin kan sama Pak Prabowo juga. Nah, pengawasannya seperti apa lah? Yang ngawasin ini kok yang dipilih orang-orang yang ya masih dipertanyakan itu tadi. Soal ini kita kembali ya, memang ada perdebatan soal ijazah sih Mas. Ada perdebatan soal ijazahnya itu memang di sini memang tidak dicantumkan di undang-undang ya. Harus lulusan apa gitu ya. Tapi kaitannya sama kompetensinya itu tadi sih memang. Kaitannya sama kompetensinya. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh, kompetensinya dia apa dan apakah memang dia sanggup. Karena kalau saya cek ya, komisaris itu kan fungsinya sebenarnya kayak DPR RI ya, pengawasan. Jadi melihat seperti apa nih pelaksanaan tata kelola, lalu memberikan nasihat juga, ya kan, evaluasi kinerja. Nah untuk mengevaluasi kinerja seseorang itu kan juga dia harus paham juga soal ini kerjaannya well done nggak nih? Iya. Bener nggak sih? Betul. Nah kalau kita mau makan steak aja, kita harus tahu. Perbandingannya steak ya, bikin lapar. Karena well done tadi kan. Well done, medium ya. Kita tahu nih gitu. Minimal kita tahu yang enak, yang juicy gimana. Nah kalau nggak ngerti apa-apa, dicemplungin. Asal stempel aja. Asal stempel aja. Itu yang dikhawatirkan memang itu ya. Padahal katanya tadi kalau nggak salah kan memang Pak Prabowo Presiden punya komitmen untuk perbaikan BUMN. Iya, perbaikan BUMN ini. Gitu. Karena kan kalau Pak Prabowo berkali-kali juga bilang ya bahwa BUMN itu salah satu sumber kebocoran anggaran negara yang disebutkan oleh Pak Presiden seperti itu. Makanya perbaikan itu harus dilakukan. Perbaikan BUMN itu adalah hal mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya ada beberapa ini. Nah tapi ya itu tadi balik lagi ketika dilihat harapan masyarakat, oh nantinya perbaikan BUMN akan bagus. Tapi begitu dilihat siapa yang jadi pengawasnya, siapa yang jadi komisarisnya, ya ternyata ya mereka lagi ternyata kan gitu. Itu yang membuat publik semacam kecewa ya. Kayak banyak tuh di kolom komentar tuh ada yang menulis, gue 3 kali daftar Pertamina gagal terus, kok dia cuman karena asistennya si Raffi Ahmad langsung bisa jadi komisaris gitu kan. Nah jangan sampai anak muda yang masih kuliah, masih SMA, jangan sampai mereka berpikiran, perlu nggak sih S2 kita kuliah tinggi-tinggi, ya kan? Perlu nggak sih kita punya punya titel tinggi-tinggi, akademisi tinggi-tinggi, dia aja yang nggak lulus S1 bisa jadi komisaris yang gitu. Karena ternyata terbukti bahwa mendingan bikin tim relawan, mendingan bikin tim relawan untuk mencapai puncak dibanding sekolah. Itu yang jadi kekhawatiran anak-anak muda ya sekarang ya. Yang ini kan kemarin yang ramai juga yang Ginka ya di bawah 27 tahun. Karena dia perannya di tim ses itu tadi, terus dia dapat komisaris di salah satu anak perusahaan Pertamina ya.